Infinix, brand yang baru saja kembali ke pasar Indonesia, terus saja meluncurkan smartphone low entry-nya. Yang terbaru, Infinix merilis Note 8 dan masuk Indonesia pada bulan ini. Dari spesifikasi yang ditawarkan, smartphone ini hampir mirip dengan brand Tiongkok lainnya, yakni Realme Narzo 20. Dari segi harga juga tidak terpaut jauh. Lantas, smartphone manakah yang lebih unggul? Berikut penjelasannya. Mulai dari layarnya, Infinix menggunakan layar bertipe IPS LCD berukuran 6,59 inci dengan resolusi HD+, dan dilindungi Gorilla Glass. Untuk meletakkan kamera depan, Infinix menggunakan dual punch hole pada bagian pojoknya. Dan Realme juga menggunakan IPS LCD berukuran 6,5 inci yang juga beresolusi HD+. Layar ini juga terlindungi oleh Gorilla Glass. Yang membedakannya dengan Infinix ialah desain kamera depannya yang masih menggunakan water drop. Yang sudah saya bilang di video sebelumnya, jika desain water drop ini sudah agak jadul di tahun ini. Menurut saya, di bagian layar Infinix lebih unggul daripada Realme. Untuk platformnya, Infinix menggunakan Android 10 dengan UI XOS 7.1 yang bisa dibilang cukup ringan. Sedangkan Realme menggunakan Android 10 dengan Realme UI yang banyak dikeluhkan terdapat berbagai macam bugnya. Untuk software kita anggap imbang saja, karena software masih bisa diupdate atau ditingkatkan. Untuk penyimpanan, Infinix hanya memberikan satu varian saja, yakni 6GB RAM dan 128GB memori internal, yang masih bisa diperluas dengan microSD hingga 256GB. Sedangkan Realme menyediakan dua varian dengan 4GB RAM dan ditambah 64 dan 128GB memori internal, yang masih bisa diperluas hingga 256GB. Dari segi RAM, Infinix unggul, dan Realme unggul di jumlah varian memori internal. Tapi di tahun 2020, sepertinya memori internal 64GB sudah agak kecil mengingat ukuran aplikasi bisa membengkak hingga berkali-kali lipat. RAM yang besar harus disokong oleh chipset yang mumpuni. Di sini, Infinix menggunakan chipset MediaTek Helio G80 dengan fabrikasi 12 nanometer dan GPU Mali J52MC2. Sedangkan Realme menggunakan MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer yang juga menggunakan GPU Mali J52MC2. Meskipun menggunakan chipset yang berbeda, kedua smartphone ini memiliki skor Antutu yang hampir sama, di 203 ribuan untuk Infinix dan 205.000 untuk Realme. Di sini Realme menang di atas kertas. Untuk bermain Genshin Impact, keduanya bisa disetting lowest 25 fps. Untuk bermain ML, PUBG juga lancar. Lanjut ke kamera, Infinix menggunakan quad kamera dan juga quad LED flash. Kamera utamanya beresolusi 64 megapiksel lensa wide dan yang lainnya 2 megapiksel untuk ultrawide, deep, dan makro. Menurut saya, 3 lensa 2 megapiksel di Infinix hanya gimmick untuk menarik calon pembeli. Meskipun begitu, kamera Infinix ini bisa merekam video di 2K 30 fps. Untuk Realme menggunakan triple kamera, 48 megapiksel lensa wide, 8 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel makro. Ultrawide 8 megapiksel cukup lumayan. Hanya saja 2 megapiksel untuk makro menurut saya juga hanya untuk gimmick saja. Kamera belakang Realme dilengkapi dengan single LED flash dan bisa merekam di video Full HD plus 60 fps. Beralih ke kamera depan, Infinix membekalinya dengan dual kamera, yakni 16 megapiksel wide dan 2 megapiksel deep. Dan Realme menggunakan single kamera 8 megapiksel. Keduanya bisa merekam di Full HD plus 30 fps. Untuk kamera, coba kalian nilai sendiri di kolom komentar. Lanjut untuk audionya, Infinix menggunakan stereo speaker di bagian atas dan bawah, dan dilengkapi dengan jack audio 3,5 mm.
di Realme hanya menggunakan single speaker yang juga ada jack audio 3,5 mm. Untuk audio, Infinix unggul. Untuk konektivitas, keduanya sudah 4G LTE dan juga sudah menggunakan USB Type-C 2.0. Untuk keamanan ponsel, Infinix menggunakan fingerprint di bagian samping yang juga berfungsi sebagai tombol power. Sedangkan Realme masih menggunakan fingerprint di bagian belakang. Terakhir, di bagian baterai, Infinix menggunakan lithium polymer 5200 mAh dengan fast charging 18 watt. Sedangkan Realme menggunakan baterai yang lebih besar, yakni 6000 mAh lithium polymer dengan 18 watt fast charging. Untuk masalah baterai, Realme unggul. Untuk kesimpulannya, kedua smartphone ini sudah bagus untuk harga yang ditawarkan, baik itu Infinix maupun Realme. Hanya saja, jika membeli Infinix, after sale-nya akan sulit. Terlebih lagi, di Indonesia belum ada service center-nya. Jika ke Realme, akan dihadapkan dengan UI yang lumayan berat. Namun, software masih bisa diupdate untuk meningkatkan performanya. Lantas, bagaimana menurut kalian tentang kedua smartphone ini? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Mungkin itu saja video dari saya. Like kalau suka video ini, dislike kalau tidak suka, dan sampai bertemu di video selanjutnya.